apakah sahabat SCP pernah mendengar lagu tadi sebelumnya? Lagu tadi merupakan lagu yang sangat spesial buat orang di Finlandia. Kenapa? Karena memang ada hubungannya gitu ya dengan sistem pendidikan di Finlandia. Ya mungkin tidak langsung berhubungan dengan sistemnya, tetapi ada menjadi bagian dari sebuah tradisi yang nanti akan saya sampaikan. Dan tahun ajaran merupakan tahun ajaran yang berakhir gitu ya, merupakan masa sukacita buat siswa, dan itu yang akan saya bagikan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih buat sahabat SCP yang sudah berbagi video ini pada orang lain dan juga berkomentar. Saya percaya bahwa kita bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat buat pendidikan di Indonesia. Dan saya yakin bahwa bersama-sama kita bisa mengerjakan sesuatu untuk pendidikan Indonesia. Jadi, saya akan bahas setelah yang satu ini. Tahun ajaran di Finlandia dimulai di pertengahan Agustus, pertengahan ya, kira-kira minggu pertama, minggu kedua di bulan Agustus. Jadi sekitar tanggal 10 mereka mulai masuk sekolah, dan berakhirnya itu di akhir Mei atau awal Juni. Bagaimana perhitungannya gitu ya. Seperti di tahun 2003 tahun ini, um, uh, lebih dekat hari Sabtunya itu di awal Juni. Jadi awal Juni di hari Sabtu di tahun 2023 ini itu jatuh pada tanggal 3 gitu ya, tanggal 3 Juni. Sehingga tahun ajarannya juga akan diakhiri di tanggal 3 Juni. Nanti kalau misalnya hari satunya jatuh pada tanggal misalnya 29 Mei, maka berarti 29 Mei adalah hari terakhir gitu ya, hari penutupan tahun ajaran. Kemudian ya lanjut dengan libur summer, libur musim panas yang merupakan libur terpanjang, kira-kira 2 bulan 2 minggu. Dan buat sahabat SCP yang kelewatan tentang edisi gitu ya, edisi mengolah hari libur di Finlandia, maka bisa menyaksikan video terkait dengan sistem pendidikan di Finlandia seri ke-12 yang nanti akan saya taruh linknya di sini gitu ya. Jadi ya hari ini saya akan bicarakan tentang penutupan tahun ajaran. Apa hubungannya dengan lagu tadi gitu ya. Nah itu mesti sabar dulu gitu. Jadi pada hari terakhir sekolah seperti juga di Indonesia, maka akan dibagikan hasil belajar siswa yang kita kenal dengan nama raport. Dan hasil belajar itu ada dicantumkan capaian hasil belajarnya, juga ada evaluasi hasil belajarnya seperti apa, kemudian mungkin ada komentar-komentar yang dibagikan kepada orang tua terkait dengan hal ini. Dan sebenarnya orang tua bisa mengikuti perkembangan siswa selama belajar, karena guru juga mengirimkan perkembangan itu jika ada sesuatu yang perlu diperhatikan misalnya. Dan setelah disampaikan gitu ya, ada pengumuman masuknya kapan dan sebagainya, maka gitu ya mereka akan menutup gitu ya, menutup rangkaian penutupan tahun ajaran ini dengan menyanyikan lagu yang tadi saya mainkan gitu ya. Dan ini menjadi sebuah tradisi, bukan hanya di sekolah gitu ya, karena di kantor-kantor juga orang juga mengadakan semacam event seperti ini untuk menyambut musim panas. Dan ya ada yang merasa bahwa waduh rasanya belum menyambut musim panas yang dengan baik begitu jika belum menyanyikan lagu tadi. Ini cukup menarik menurut saya. Dan lagu tadi judulnya adalah Sufi Virsi. Jadi semacam puisi yang terbang begitu kalau diterjemahkan secara literal. Lagu ini tercatat di dalam buku nyanyian gitu ya, buku nyanyian yang namanya Virsi Kyria pada nomor 571. Jadi semua orang akan hafal lagu ini karena memang sudah menjadi sebuah tradisi.
oleh karena sudah menjadi sebuah tradisi selama puluhan tahun gitu ya, setidaknya orang akan menyanyikan gitu ya, orang lokal akan menyanyikan lagu ini tuh 9 kali karena setiap tahun ajaran gitu ya. Di SMA saya tidak yakin, tapi setahu saya mereka juga nyanyikan lagu ini kok, tapi setidaknya 9 kali karena pada waktu itu wajib belajarnya 9 tahun. Baru-baru ini aja gitu ya, berubah menjadi 12 tahun. Jadi ketika eh, ada tempat kerja gitu ya mengadakan event menutup atau ya menyambut hadirnya musim panas, libur musim panas ini dengan menyanyikan lagu Sufi Virsi, maka pada saat yang sama eh, orang-orang juga melakukan apa ya, mengenang masa lalu, mengenang masa kecilnya ketika sekolah, mereka bersama-sama dengan teman-teman dan gurunya menyanyikan lagu ini. Jadi apa ya, memorable begitu loh. Jadi sesuatu yang mungkin mengharukan gitu ya. Mungkin mereka teringat pada teman-teman yang sudah lama tidak ketemu. Buat yang sudah berusia lanjut, mungkin mereka ingat teman-temannya yang sudah meninggal dan seterusnya. Dan ini menjadi sebuah momen di mana campur jadi satu gitu ya. Ada rasa haru, ada rasa senang karena menyambut libur musim panas dan seterusnya. Orang bertanya, apakah lagunya asli dari Finlandia? Saya jawab tidak, karena lagunya sendiri gitu ya, itu melodinya itu berasal dari Swedia yang menurut tradisi ditulis pada tahun 1697. Dan liriknya dari mana gitu ya, liriknya cukup banyak perdebatan gitu ya, saya tidak akan bahas perdebatannya, tetapi lagu ini secara umum masuk ke Finlandia di tahun 1700, kemudian masuk dalam buku Virsi Kiria di tahun 1701. Virsi Kiria ini jika sahabat DCP ingin tahu gitu ya, bisa ketik aja Virsi Kiria, nanti akan muncul di laman internet. Kemudian jika diketikkan VK 571 akan ketemu dengan lagu Sufi Virsi tadi. Kemudian di bagian bawahnya ada semacam apa ya, diskusi singkat gitu tentang lagunya. Buat yang bisa membaca not balok, bisa juga mengikuti menyanyi dengan not balok yang sudah disediakan. Jadi cukup komplit buat sahabat DCP yang pengen nyanyi lagu tadi gitu ya, lengkap dengan liriknya, bisa cek di link nanti akan saya berikan di bawah. Tapi sebenarnya lagu ini atau tradisi ini begitu ya, itu bukan tanpa kontroversi gitu ya. Yang pertama, kontroversi datang dari mereka yang tidak percaya kepada Tuhan atau kita mengenal sebagai kelompok ateis. Mereka keberatan, kenapa? Karena lagu ini itu mereka merasa bahwa memaksakan bahwa Tuhan itu ada, sesuatu yang mereka tidak percaya. Ini perdebatan yang pertama. Jadi mereka protes gitu. Mereka dipaksa untuk menerima fakta yang mereka tidak bisa terima. Yang kedua adalah dari kelompok yang beragama selain Kristen, karena memang buku Virsi Kiria adalah sebuah buku yang dipakai di dalam kebaktian di gereja, sehingga orang merasa bahwa menyanyikan lagu tadi di dalam penutupan tahun ajaran itu berarti memaksakan kekristenan gitu ya di dalam sebuah pendidikan yang seharusnya netral. Nah, itu keberatan dari kelompok yang lain. Jadi sebenarnya tradisi ini bukan, ya tadi saya bilang, bukan tanpa kontroversi, gitu. Ada kontroversinya. Tetapi sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya, ada sebuah keputusan yang mengubah semuanya ini. Dalam sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Ombudsman pada bulan Agustus 2013, mereka menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kita membaca gitu ya lirik Sufi Virsi secara teliti, maka sebenarnya Sufi Virsi itu tidak berkaitan sama sekali dengan hal-hal yang religius. Jadi ini menjawab pertanyaan dari mereka yang menolak gitu ya, menolak tentang tradisi menyanyikan lagu Sufi Virsi ini karena dianggap memaksakan kekristenan di dalam sistem pendidikan yang sosial netral tadi.
memang gitu ya, memang di dalam liriknya itu tidak tercantum sama sekali hal-hal yang terkait dengan kekristenan. Jadi Komisi Ombudsman sudah meneliti hal ini begitu. Lalu yang kedua disampaikan juga bahwa Sufi Virsi itu tidak melanggar kebebasan beragama, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan gitu ya, melihat keindahan alam gitu ya, dengan warna-warninya, dengan tadi sahabat istri mendengar kicauan burung di belakang gitu ya, background suaranya gitu ya, ada anjing yang menggonggong begitu dari orang yang punya anjing begitu, dan itu memberikan rasa syukur gitu ya kepada Tuhan. Dan oleh karena itu Komisi Ombudsman mengatakan tidak ada hubungan gitu ya antara Sufi Visi dengan kekristenan, karena memang liriknya itu cukup umum. Nah, saudara pasti penasaran gitu ya, sebenarnya lagu ini ngomong apa sih gitu. Nah, di dalam link yang nanti saya berikan gitu ya, saudara bisa bisa membaca liriknya. Membaca lirik di dalam bahasa Finlandia tidak susah, karena Finlandia itu menggunakan model bahasa seperti bahasa Indonesia. Jadi kita membaca apa yang kita lihat gitu. Tapi untuk mengerti memang nggak susah. Ya memang Google Translate adalah sahabat yang terbaik, walaupun tidak sepenuhnya bisa menolong. Tetapi jika kita melihat liriknya dengan teliti, maka lirik lagu Sufi Virsi ini menggambarkan situasi musim panas di Finlandia. Jadi bunga yang bermekaran gitu ya, padang rumput yang hijau, itu pohon-pohon gitu ya sudah mulai berdaun, hijau di mana-mana, warna-warni, suhu mulai hangat gitu ya. Saya bilang hangat ya sekitar 15 sampai 20 kira-kira begitu. Kemudian hari menjadi makin panjang, apa ya? Orang menikmati sinar matahari gitu ya, mengucap syukur kepada Tuhan atas keindahan ciptaan ini. Jadi itu kira-kira isi lagu dari Sufi Virsi. Dan oh ya, saya juga dapat gitu ya terjemahan bebas gitu ya dari Sufi Virsi ini di dalam bahasa Inggris. Nanti saya akan tuliskan di bagian deskripsi supaya lebih mudah buat sahabat untuk melihat hal ini. Saya mengatakan terjemahan bebas itu tidak betul-betul persis begitu ya. Jadi ada beberapa yang mesti disesuaikan juga. Jadi Sufi Virsi merupakan bagian penutup gitu ya, yang mereka akan nyanyikan di Finlandia ketika tahun asing itu berakhir. Jadi ketika siswa itu menerima hasil belajarnya dari gurunya, kemudian mungkin mereka menyampaikan kesan-kesan selama mereka belajar bersama-sama setahun ini, kemudian ada pengumuman dari guru, biasanya juga ada disampaikan nanti kalau misalnya ganti wali kelas, siapa wali kelas berikutnya, itu akan disampaikan juga. Setelah itu terjadi gitu ya, mereka menyanyikan gitu ya, waktu mereka menyanyikan lagu itu hawa-hawa libur musim panas gitu ya, hawa-hawa bahwa mereka akan berpisah dengan teman-temannya itu sudah mulai terasa gitu ya, sudah mulai terasa. Jadi ya, ketika lagu itu berakhir gitu ya, ketika lagu itu berakhir, maka ya berakhir pula tahun ajaran yang sudah mereka jalani bersama-sama. Jadi juga berarti selamat tinggal teman-teman gitu ya, sampai jumpa di tahun ajaran yang baru. Dan itu juga yang akan saya sampaikan pada edisi kali ini gitu ya. Kita jumpa lagi di tahun ajaran yang baru. Artinya selama libur musim panas saya menuliskan juga meliburkan edisi seri sistem pendidikan di Finlandia supaya ya kira-kira pas kira-kira ya match dengan situasi yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Sampai jumpa di seri SPF berikutnya nanti di bulan Agustus.